anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ibu tetap dalam keadaan sehat ya, tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, anak Ibu, bertemu lagi dengan Ibu Reslinawati Hutagalung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi. Anak Ibu, pada minggu lalu kita sudah mempelajari atau sudah membahas tentang struktur teks eksposisi. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, anak Ibu, apa saja kaidah kebahasaan teks eksposisi itu? Bisa kamu buka di dalam buku paketmu pada halaman 81 sampai pada halaman 82. Halaman 81 sampai halaman 82. Nah, anak Ibu, kaidah kebahasaan dari teks eksposisi ada beberapa. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata teknis. Apa itu kata teknis, Bu? Kata teknis itu merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang keahlian tertentu. Nah, contoh, apabila tema yang dibahas tentang kehutanan, tentu saja istilah-istilah atau kata teknis yang berkaitan dengan kehutananlah yang dipakai di dalam teks eksposisi tersebut. Contohnya, hutan lindung, pembalakan, penebangan. Nah, itu apabila temanya tentang kehutanan ya. Apabila tentang jurnalistik, maka istilah atau kata teknis yang dipakai adalah berita, tajuk, redaktur. Nah, kata teknis itu disebut juga dengan peristilahan ya, Nah Ibu. Itu tadi apabila temanya kehutanan, jurnalistik. Kalau contohnya tentang kesehatan, apa kata teknis yang dipakai? Ya, tentu saja istilah atau kata teknis yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, anak Ibu, itu kaidah kebahasaan yang pertama. Nah, kita lanjutkan kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu hubungan kronologis. Di dalam teks eksposisi terdapat hubungan kronologis, yaitu kata yang menyatukan perbandingan atau pertentangan. Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Nah, selain menggunakan hubungan kronologis, di dalam teks eksposisi juga menggunakan hubungan kausalitas. Apa itu hubungan kausalitas? Yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya, kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Oke? Nah, contoh hubungan kronologis. Penebangan liar dikatakan berkurang. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
Nah, kita perhatikan anak ibu, dia menggunakan hubungan kronologis yang menyatakan pertentangan. Ya kan? Penebangan liar dikatakan berkurang. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Kita lihat di sini kata namun. Oke? Nah, hubungan kausalitas contohnya bisa dipakai menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kaidah kebahasaan berikutnya, kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Nah, kata kerja mental itu kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran, seperti diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Contohnya, apabila tempat wisata sudah padat, bisa diperkirakan tidak akan menarik lagi. Nah, di sini kita lihat ada kata diperkirakan. Kata diperkirakan itu adalah merupakan kegiatan hasil dari pemikiran. Nah, itu dia kata kerja mental. Oke, kita lanjutkan kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu kata-kata perujukan. Di dalam teks eksposisi, banyak menggunakan kata-kata perujukan. Apa itu kata perujukan? Nah, kata perujukan kata yang dipakai untuk merujuk kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budayanya. Oke, nah kita lihat kata perujukannya dari data ini. Berarti di situ dia merujuk pada kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Paham anak ibu? Oke, kita lanjutkan kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah kata persuasif. Persuasif di sini artinya mengajak, membujuk, mempengaruhi. Ya kan? Nah, kita lihat. Kata persuasif itu merupakan kata yang digunakan untuk memengaruhi seseorang. Seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Contoh, masyarakat harus diajarkan cara memilah sampah organik dan anorganik. Ya kan? Kita perhatikan ada di situ kata harus. Oke, anak ibu, kita lanjut. Kata denotatif. Nah, kata denotatif ini merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan kata aslinya atau makna sebenarnya, ya. Lawan kata denotatif adalah kata konotatif, yaitu makna hiasan. Tetapi di dalam teks eksposisi menggunakan atau lebih sering menggunakan kata-kata denotatif atau makna yang sebenarnya, yang mana kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Ya kan? Nah, kita perhatikan di situ. Itu dia kata-kata denotatif. Oke, anak ibu, itu